Selamat datang di Rumah Sakit Jiwa Dr. Soeharto Herjan, Jakarta. Setiap tindakan medis yang kita lakukan akan memiliki resiko baik untuk tenaga kesehatan maupun untuk pasien. Untuk mengantisipasi hal tersebut, kita harus memahami tentang 6 sasaran keselamatan pasien sesuai dengan Peraturan Kementerian Kesehatan Nomor 11 Tahun 2017. Dan inilah 6 sasaran keselamatan pasien yang harus kita ketahui. SKP pertama adalah mengidentifikasi pasien dengan benar. Setiap pasien rawat inap akan dipasangkan gelang identitas berisikan nama, tanggal lahir, dan nomor rekam medis. Gelang biru untuk pasien laki-laki dan gelang merah muda untuk pasien perempuan. Tujuan pemberian gelang adalah untuk mempermudah proses verifikasi identitas pada setiap tindakan. Pada gelang ini juga diberikan penandaan khusus sesuai tujuannya. Stiker kuning untuk pasien dengan risiko jatuh, merah untuk pasien yang memiliki alergi obat atau makanan, stiker hijau untuk pasien yang memiliki resiko melarikan diri, stiker ungu untuk pasien DNR, dan stiker hitam untuk pasien dengan resiko tentamen suicide. Selain menggunakan gelang, identifikasi dapat dilakukan menggunakan foto pasien. SKP kedua adalah meningkatkan komunikasi yang efektif. Komunikasi efektif dilakukan dengan tujuan agar pesan tersampaikan secara jelas, lengkap, dan dapat diverifikasi dengan baik. Oleh karena itu, semua petugas kesehatan di rumah sakit wajib melakukan komunikasi efektif pada setiap pemberi instruksi secara verbal, melaporkan nilai kritis, dan melakukan serah terima. Pada pelaksanaannya, Rumah Sakit Jiwa Dr. Soeharto Herjan menggunakan teknik SBAR dalam melaporkan kondisi pasien. Yang dimaksud dengan SBAR adalah Situation, Background, Assessment, Recommendation. Saat menerima instruksi dokter via telepon, lakukan tulbakon atau tulis baca dan konfirmasi. SKP ketiga adalah meningkatkan keamanan obat-obat yang harus diwaspadai. Petugas kesehatan wajib memperhatikan jenis-jenis obat yang memiliki resiko tinggi yang menyebabkan adanya komplikasi atau membahayakan pasien yang diberi label warna merah untuk High Alert Medication atau HAM dan warna kuning untuk obat look alike, sound alike atau LASA. Bentuk pelaksanaan SKP ketiga diantaranya dengan melakukan double check yang dilakukan oleh beberapa orang untuk menghindari kesalahan pemberian obat. Double check ini meliputi 5 benar, yaitu benar obat, benar pasien, benar dosis, benar cara pemberian, dan benar waktu pemberian. SKP keempat adalah memastikan sisi yang benar, prosedur yang benar, pasien yang benar pada pembedahan atau tindakan invasif lainnya. Untuk mencapai hal tersebut, praktik yang dilakukan di lapangan mencakup pemberian tanda yang telah disepakati saat praoperasi dan semua dokumen serta peralatan yang digunakan tersedia tepat dan fungsional sesuai prosedur yang ada di rumah sakit. SKP kelima adalah mengurangi resiko infeksi akibat perawatan kesehatan. Penerapan SKP kelima yaitu dengan hand hygiene yang efektif. Cuci tangan menggunakan hand rub diperlukan waktu 20-30 detik dan menggunakan hand wash diperlukan waktu 40-60 detik. Ada 6 langkah mencuci tangan dan 5 momen dalam mencuci tangan. SKP ke-6 yaitu mengurangi resiko cedera akibat jatuh. Hal yang dilakukan meliputi screening dan kajian awal. Pada pasien dewasa, asesmen menggunakan skala Morse. Pada pasien anak-anak menggunakan Humpty Dumpty. Pada pasien lansia menggunakan skala penilaian resiko jatuh geriatrik. Melakukan asesmen ulang pada semua pasien yang beresiko tinggi jatuh. Melakukan asesmen yang berkesinambungan terhadap pasien yang beresiko jatuh secara harian. Menetapkan standar pencegahan dan penanganan resiko jatuh secara komprehensif. Demikian pemaparan tentang sasaran keselamatan pasien yang harus diketahui oleh tenaga kesehatan. Dengan mematuhi prosedur, kita berharap pasien akan mendapatkan pelayanan yang prima dan terhindar dari berbagai resiko. Sekian dari kami, salam keselamatan pasien.